Pihak Komisi Pemilihan Umum telah menutup perhitungan suara Pilpres 2024 secara keseluruhan di Indonesia pada Rabu 20 Maret 2024 malam. Hasilnya, KPU menetapkan Prabowo Gibran memenangkan pertarungan Pilpres 2024 dan menetapkan keduanya sebagai Capres-Cawapres terpilih. Terkait hal itu, Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin langsung merespon tidak menerima hasil tersebut. Dalam pidatonya bersama Muhaimin Iskandar, Anies menegaskan tentang pentingnya proses daripada hasil akhir, yang mana proses yang jujur, adil, dan bersih akan dilegitimasi oleh semua orang. Menurut Anies, tanpa proses yang kredibel, legitimasi calon yang terpilih atau keputusan bisa menyebabkan keraguan. Maka dikatakannya, menjadi integritas proses pemilihan adalah fundamental untuk kelangsungan demokrasi dan terpenuhinya aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Anies menilai dalam prinsip demokrasi modern ketika melihat ketidaknormalan dan penyimpangan bukan dengan melakukan agitimasi kepada publik, melainkan pihaknya berusaha untuk mengumpulkan semua bukti-bukti untuk dibawa ke depan hakim. Meskipun Anies menyadari ada pihak-pihak yang berusaha mendegradasi usaha konstitusional Timnas Amin, sekaligus banyak pihak juga yang menyarankan agar tidak mengajukan gugatan penyimpangan karena kemungkinan mendapatkan keadilan yang kecil. Dia mengatakan berbagai ketidaknormalan tersebut tidak dapat dibiarkan. Diinformasikan sebelumnya bahwa pihak Anies Baswedan secara resmi akan menuntut hasil dari KPU tentang Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya itu, Anies juga mengajak semua untuk melanjutkan perjuangan dan mendukung langkah tim hukum sehingga apapun temuannya akan menjadi fakta sejarah bangsa ini. Hal lain yang juga menarik perhatian netizen yakni keputusan pihak Nasdem untuk tidak ikut-ikutan dalam langkah tim Amin tersebut. Menurut Surya Paloh selaku Ketua Nasdem, pihaknya menerima seluruh hasil dari rekapitulasi yang diumumkan oleh KPU. Selanjutnya, ia juga menyebutkan mengapresiasi langkah hukum yang diambil oleh tim Amin. Izinkan kami menyampaikan pernyataan untuk mendakapi proses pemilu yang sejak awal hingga saat ini. Saudara-saudara sekalian, sepanjang perjalanan Pilpres kali ini, sejak awal kita semua telah melihat dan menemukan begitu banyak ketidaknormalan, kekurangan dan pembiaran terhadap proses yang tidak wajar, yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bangsa ini. Sudah menjadi rahasia umum, berbagai kekurangan ini telah kita temui sejak jauh sebelum pencoblosan. Mulai dari rekayasa regulasi sampai ke intervensi alat negara. Dan semua ini telah menjadi catatan media serta jadi catatan publik. Mas Anies dan saya maju pencalonan sebagai capres dan cawapres ini untuk membawa misi perubahan. Menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi semua, menegakkan kembali demokrasi dan menunaikan janji-janji reformasi. Dan berdasarkan catatan dari KPU tadi, ada puluhan juta orang yang menitipkan suara kepada kami berdua. Maka demi memperjuangkan suara mereka yang percaya pada perubahan dan tetap teguh hingga akhir, kami memutuskan meminta tim hukum Timnas Amin untuk maju ke Mahkamah Konstitusi dan menyampaikan kepada majelis hakim serta publik luas tentang berbagai kekurangan dan penyimpangan yang telah terjadi selama proses Pilpres kali ini. Terlalu banyak temuan-temuan tentang proses demokrasi yang tidak berintegritas ini yang telah dikumpulkan oleh tim hukum Timnas Amin. Semua ini nanti akan disampaikan oleh tim hukum kepada Mahkamah Konstitusi. Kami mempercayakan sepenuhnya proses ini kepada tim hukum yang dipimpin oleh Saudara Ari Yusuf Amir. Dan tentu dikawal dan didukung sepenuhnya oleh tim Amin di bawah kepemimpinan Kapten Muhammad Saugi. Kami menyerukan kepada seluruh relawan dan pendukung, mari kita dukung sepenuhnya tim hukum berjuang di jalan konstitusional yang telah tersedia secara sah. Dan kita semua
akan terus menjaga etika demokrasi, menjaga suasana kedamaian dan persatuan. Saudara-saudara sekalian, kepemimpinan yang lahir dari proses yang ternodai dengan penyimpangan, dengan kecurangan, akan menghasilkan rejim yang outputnya nanti, keluarannya nanti adalah kebijakan-kebijakan yang penuh dengan ketidakadilan. Dan ini yang tidak ingin kita temui di Indonesia. Kita tidak ingin ini terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.